Pemirsa, perselisihan keluarga Rulwati, warga dusun Gunung Sari, Desa Sumber Gempol, Kecamatan Glemor, Banyuwangi, Jawa Timur, dengan Galih Subowo yang selama ini diduga telah menguasai harta keluarganya, kini terus bergulir. Dalam masalah ini, selain pada persoalan yang ada, nampaknya rentetan persoalan semakin melebar. Keluarga Rulwati menemukan fakta baru terkait perselisihannya dengan Galih Subowo yang selama ini diduga telah menguasai harta keluarganya tersebut. Menurut M. Yunus Wahyudi, sebagai pendamping pihak keluarga Rulwati menyampaikan bahwa Galih yang saat ini berperkara dengan keluarga Rulwati ternyata menyandang status DPO, yang mana menurut Yunus status tersebut tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi. Yunus juga menambahkan, dalam persoalan ini keluarga Rulwati akan terus mencari keadilan atas perkara yang menimpa keluarga besarnya. Meskipun saat ini perkara keluarganya dengan Galih Subowo yang diduga bahwa Galih telah menguasai harta milik Rulwati dengan mengubah sertifikat hak milik Rulwati menjadi nama Galih Subowo akan terus bergulir di Pengadilan Negeri Banyuwangi, lantaran pihak keluarga Rulwati merasa ditipu oleh Galih Subowo. Persoalan perkara ini semakin melebar. Sebelumnya keluarga Rulwati merasa bahwa tidak pernah mendapatkan keadilan yang selama ini mereka upayakan. Hingga M. Yunus Wahyudi yang mendampingi keluarga Rulwati menemukan fakta baru yang menyebut nama Galih Subowo ternyata menyandang status DPO. Apa yang diungkapkan Yunus tersebut sesuai surat putusan perkara illegal logging yang mana dalam perkara tersebut Galih Subowo ditetapkan sebagai DPO sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Banyuwangi nomor 606/PIDB/LH/2018/PN Banyuwangi, dan dalam putusan tersebut Galih dinyatakan sebagai DPO. M. Yunus, aktivis jalanan Banyuwangi ini juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya akan mempertanyakan status DPO Galih yang hingga saat ini belum diamankan oleh pihak kepolisian ataupun pihak Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk upaya agar keluarga Rulwati juga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Jadi begini, ketika saya sudah mendatangi PA, ya kan, ternyata akte perdamaian ini dibuat oleh mereka berdua, ahli waris dengan pihak Galih, ditengahi oleh dari Pengadilan Agama. Ternyata sangat lemah hukum, ya kan? Karena setelah tak tanya kepada Bapak Panitra, Bapak Subandi, Pengadilan Agama hanya melegalisir, jadi menyetujui kesepakatan bersama. Tetapi dalam hak hukumnya sangat lemah sekali apabila saudara Galih ini membuat akte jual beli kepada notaris Pak Misbah, ya kan, dengan nama yang bukan ahli waris. Nama sertifikat itu masih nama mbah sama bapaknya, jadi bukan ahli waris. Ahli waris ini nggak ada kaitannya sama sekali. Kalau dia hanya pakai akte perdamaiannya dibuat oleh ahli waris, anak-anaknya ini sama cucunya ya. Jadi itu nama mbahnya sama nama bapaknya. Jadi belum bisa secara hukum ini diproses oleh sertifikat BPN. BPN juga begitu kok. Kemarin tempat saya datangi ke sana, via telepon juga saya datang ke sana bahwa harus ada akte jual beli yang jelas, Mas Yunus. BPN tidak akan berani membuat sertifikat kalau itu tidak jelas semuanya, itulah. Habis itu saya kemarin sudah juga ke tempat lokasi menemui Pak Nurman yang juga katanya mau digusur, sempat ketakutan juga karena ada intervensi dari beberapa pihak, sehingga setelah saya mendatangi Pengadilan Agama, ternyata Pengadilan Agama belum ada penetapan atau putusan untuk eksekusi. Permohonan iya ada yang dilakukan oleh Galih, tapi belum ada surat putusan. Jadi saya sangat menyayangkan sekali, jangan sampai instansi hukum, baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dipermainkan oleh yang namanya saudara Galih. Ya kan, itu. Terus juga saya menemukan, ya kan, sebenarnya Galih masih ada hukum yang harus dia lewati. Apa itu? Tentang ini, tentang putusan pengadilan nomor 606, ya kan, 2018 PN Banyuwangi. Saudara Asmuri ini adalah anak buahnya, ya kan. Sudah jelas di sini kasus illegal logging yang merusak hutan, ya kan, aset negara. Bahwa di sini sudah jelas saudara Galih adalah DPO. Ini, ya, ini putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, ya kan. Ini sudah jelas semuanya. Dikatakan berkali-kali di sini adalah Galih, saudara Galih DPO, DPO, DPO. Galih di sini sebagai aktor intelektual, pemilik truk, bos, terus yang disuruh Asmuri yang pernah ditahan selama 1 tahun 8 bulan, subsidi 500 juta atau diganti dengan hukuman 5 bulan, bahwa dia hanya sebagai buruh.
sopir ketika dipanggil saudara Galih untuk mengambil kayu sono keling ada di karetan dan akhirnya ketangkap dengan perhutani juga sehingga dibawa ke Polsek Jeluring. Saat itu saya juga mengawal bahwa ternyata di sini diterangkan hasil penyidikan, hasil tuntutan jaksa, hasil putusan daripada pengadilan bahwa Galih DPO. Saya menekankan kepada kejaksaan, kepada pengadilan juga dan kepada Polres Banyuwangi bahwa Galih ini harus secara hukum ditangkap, tidak boleh berkeliaran. Harapan keluarga kita ya kita minta hukum yang seadil-adilnya, Mas. Karena kita perkara ini sudah lama ya. Terus tentang utang piutang sebenarnya. Jadi ginilah namanya utang piutang, kita punya uang kita bayar kan selesai. Nah ini sampai jauh kayak gini, saya mohon keadilan bagi pengadilan negeri, pengadilan agama dan pihak kepolisian, tolong yang adil tentang kasus ini. Jangan sampai hukum itu bisa dibeli. M. Yunus, aktivis jalanan Banyuwangi ini juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya akan mempertanyakan status DPO Galih yang hingga saat ini belum diamankan oleh pihak kepolisian ataupun pihak Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk upaya agar keluarga Rulwati juga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.